Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Syukranabila dengan NIM 2003354. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral. Soal yang pertama, yaitu rumus skala sistem koordinat rotasi berdasar gambar yang tertera. Nah, berlaku persamaan V sama dengan V aksen tambah W cross R aksen. Di mana V sama dengan V aksen tambah W cross R aksen, dr per dt sama dengan dr aksen per dt tambah W cross R aksen, sama dengan d per dt tambah W cross R aksen. Ini merupakan operatornya. Nah, jika persamaan ini dikenakan ke vektor F, maka dapat kita tuliskan persamaannya, yaitu dv per dt sama dengan d per dt tambah w cross v, sama dengan dv per dt tambah w cross v. Nah, maka sistem koordinat notasi yang didapatkan adalah sistem koordinat Kartesian. Selanjutnya, apakah syarat atau karakteristik yang membedakan kerangka acuan inersia dengan non-inersia ini? Nah, kerangka acuan inersia ini yang pertama yaitu bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua adalah hukum inersia ini berlaku. Dan yang ketiga, tidak terdapat gaya-gaya fiktifnya. Sedangkan kerangka acuan non-inersia ini, yang pertama itu kecepatannya berubah. Ini bisa dipercepat, bisa juga diperlambat. Yang kedua adalah tidak berlaku hukum inersia. Dan yang ketiga adalah muncul gaya fiktif agar hukum gerak Newton ini tetap berlaku. Soal yang kedua. Yang pertama itu rumus skala posisi pusat massa dinamika sistem partikel. Sebuah sistem terdiri dari 3 partikel, masing-masing terdiri dari unit massa M1, M2, M3 dengan posisi vektor R1 sama dengan 2I tambah 4J tambah 3K. Vektor V1 tambah I tambah 2J tambah 2K. Vektor R2 sama dengan I tambah 2J tambah 3K. Vektor V2 sama dengan 3I tambah 2J tambah K. Vektor R3 sama dengan 5I tambah 2J tambah 3K. Vektor V3 sama dengan 2I tambah J tambah 2K. Nah, pusat massa terletak pada jarak R, X, Y, Z dari titik asalnya. Maka didapat hubungannya yaitu M1 tambah M2 tambah M3 tambah Mn. Dikali R sama dengan M1 R1 tambah M2 R2 tambah M3 R3 tambah Mn Rn. Nah, oleh karena itu, maka didapat persamaannya R sama dengan sigma Mj Rj per sigma Mj sama dengan sigma Mj Rj per sigma M total. Di mana X sama dengan 1 per M sigma Mj Xj, Y sama dengan 1 per M sigma Mj Yj, Z sama dengan 1 per M sigma Mj Zj. Begitu juga dengan kecepatan yang diperoleh dari diferensial terhadap T-nya. Maka V sama dengan R aksen sama dengan 1 per M sigma Mj Rj. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan rumus pusat massa, hitunglah vektor posisi pusat massa di atas. R sama dengan sigma Mj Rj per sigma Mj sama dengan sigma Mj Rj per N. Nah, dapat kita ketahui bahwa untuk mencari Rx itu tuh menggunakan rumus Rx sama dengan M1 kali Rx1 tambah M2 kali Rx2 tambah M3 kali Rx3 per M1 tambah M2 tambah M3. Maka didapatlah hasilnya 2M1 tambah M2 tambah 5M3 per M1 tambah M2 tambah M3. Begitu juga dengan mencari RY-nya.
yaitu M1 kali RY1 tambah M2 kali RY2 tambah M3 kali RY3 per M1 tambah M2 tambah M3. Maka didapatkan hasilnya 4M1 tambah 2M2 tambah 2M3 per M1 tambah M2 tambah M3. Dan RZ sama dengan M1 kali RZ1 tambah M2 kali RZ2 tambah M3 kali RZ3 per M1 tambah M2 tambah M3. Maka didapatkan hasilnya 3M1 tambah 3M2 tambah 3M3 per M1 tambah M2 tambah M3. Soal nomor 3. Buktikanlah persamaan vektor kecepatan pusat massa adalah R sama dengan sigma MK RK per sigma MK sama dengan sigma MK RK per M. Nah, maka dapat kita ketahui bahwa M sama dengan sigma MK ini yang merupakan jumlah dari keseluruhan massa dalam sistem dan penjumlahan sigma dari K sama dengan 1 ke K sama dengan N nantinya. Maka didapatkan X sama dengan 1 per M, sigma MK XK, Y sama dengan 1 per M, sigma MK YK, Z sama dengan 1 per M, sigma MK ZK. Jadi pusat massa merupakan pusat atau posisi rata-rata dari massa berat kecepatan V sama dengan R aksen pada pusat massa. Dapat diperoleh dengan diferensiasi terhadap T. Maka kecepatan V sama dengan R aksen pada pusat massa ini dapat diperoleh V sama dengan R aksen sama dengan 1 per M sigma MK aksen K. Yang kedua yaitu hitunglah kecepatan pusat massa sistem vertikal untuk soal di atas, yaitu dapat kita ketahui F pusat massa sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 tambah M3 kali V3 per M1 tambah M2 tambah M3 sama dengan M1 dikali I tambah 2J tambah 2K tambah M2 dikali 3I tambah 2J tambah K tambah 5M3 dikali 2I tambah J tambah 2K per M1 tambah M2 tambah M3 sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 dikali dijumlahkan IJK-nya, maka didapatkan hasilnya 6I tambah 5J tambah K per M1 tambah M2 tambah M3. Maka didapatkanlah hasilnya 6I tambah 5J tambah 5K. Selanjutnya nomor 4. Tunjukkanlah bahwa energi kinetik dari dua sistem vertikal adalah 1/2 mv kuadrat tambah mikro v kuadrat, di mana M sama dengan M1 tambah M2 dan V kecepatan relatif serta mikro massa reduksinya. Nah, dapat kita ketahui bahwa energi kinetik sistem ini sama dengan mikro I 1/2 massa reduksi vektor VI kuadrat sama dengan sigma I 1/2 massa reduksi VI kali VI sama dengan sigma I 1/2 massa reduksi vektor V pusat massa kuadrat tambah sigma I 1/2 massa reduksi dikali kecepatan relatif ditambah V pusat massa sigma massa reduksi dikali kecepatan relatif
sama dengan sigma I 1/2 massa reduksi V V pusat massa kuadrat ditambah sigma I 1/2 massa reduksi dikali kecepatan relatif kuadrat. Nah, maka didapatkan hasilnya 1/2 M vektor V pusat massa kuadrat ditambah sigma I 1/2 massa reduksi dikali kecepatan relatif kuadrat. Untuk energi kinetik dua sistem, maka didapatkan yaitu 1/2 MV pusat massa kuadrat ditambah 1/2 massa reduksi dikali kecepatan relatif kuadrat sama dengan 1/2 MV pusat massa kuadrat ditambah massa reduksi dikali kecepatan relatif kuadrat, atau dapat kita rumuskan yaitu 1/2 MV kuadrat ditambah mikro V kuadrat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.